Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Teguh di channel Belajar Ngoding. Di video kali ini kita akan melanjutkan project aplikasi perpustakaan kita guys ya. Di mana video terakhir itu untuk project ini membuat mana ya? Ini ya, membuat pagination ya, buat fitur halaman. Nah, kali ini kita akan membuat fungsi loginnya. Jadi kita akan memfungsikan login agar bisa login menggunakan username dan password yang terhubung dengan database MySQL kita guys ya. Oke, nggak usah pakai lama, langsung aja ke tutorialnya. Sebelum kita mulai ke NetBeans, di sini saya ingin nunjukin untuk database-nya. Jadi ini adalah tabel-tabel yang kita buat, dan ini ada tabel user. Di mana di tabel user itu ada field ID user, nama user, username, email, password, dan level. Nah, teman-teman mungkin ada yang beda, yaitu di sini saya menambahkan satu kolom lagi, yaitu username ya. Ini username. Karena kayaknya saya kelewat, jadi ini di sini saya tambah manual, di mana untuk username ini tipe datanya saya kasih tipe datanya varchar, lengthnya itu 45 ya. Nah, teman-teman bisa ikutin, tambahin. Lalu setelah diikutin, teman-teman bisa di-add datanya langsung ya. Teman-teman bisa add melalui php-admin atau pakai query. Di sini saya sudah sediain query-nya kurang lebih kayak gini. Nah, di sini saya baru nambahin data ketiga, yaitu untuk ID usernya ini, nama usernya itu Fernando, username-nya itu Fernando, emailnya itu ada Fernando ini, dan passwordnya di sini kita kasih format MD5. Jadi teks Fernando ini, password Fernando ini dirubah menjadi format MD5 yang menjadi bentuk acak kayak gini guys ya. Lalu di sini levelnya kita kasih level user. Di sini saya levelnya itu kurang lebih nanti 2 atau 3 mungkin, atau cuma 2, nggak tahu, lihat nanti. Cuman kalau teman-teman mau menambahkan melalui php-admin juga bisa. Contohnya kayak gini. Ini ya, teman-teman bisa dibuka database yang teman-teman gunakan, misalnya menggunakan php-admin. Lalu misalnya di sini kita udah ada 3 data ya. Tinggal klik insert. Nah, untuk ID user kan biar sama, di sini kita pakai format kayak gini, terus nomor urutnya kita ganti 4. Lalu nama usernya misalnya di sini Nurul, username-nya itu kita Nurul, huruf kecil semua, emailnya nurul@gmail.com, untuk passwordnya Nurul. Lalu di tipe data ini, bukan tipe data, tapi di function ini kita ganti ke MD5 ya, MD5 gini. Lalu levelnya di sini kita tulis saja misalnya user gitu ya, lalu klik go. Nah, sukses, sukses ya. Terus kita buka lagi di browser, dan bakal ter-add data yang baru kayak gini, dan formatnya passwordnya MD5. Dan yang di sini kita refresh juga akan muncul data barunya kayak gini ya, kurang lebih kayak gini ya guys. Oke, setelah database-nya langsung kita ke NetBeans ya. Nah, ini projectnya di sini kan sebelumnya hanya baru buat kayak gini ya. Di sini kita buka form loginnya, ini form loginnya. Di sini sudah ada desain yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini bisa teman-teman lihat mulai dari variabel username, variabel password ya. Di sini terus ada label head I ya, atau show password sama head passwordnya ya. Nih teman-teman bisa perhatikan di navigatornya. Lalu ada button login. Oke. Nah, untuk di dalamnya kita baru kayak gini doang. Ini hanya men-set agar background dia putih, transparan. Terus ini variabel untuk agar panel itu keyframe-nya bisa digeser-geser ya. Lalu ada button cancel, button close sih sebenarnya ini di sini. Hanya melakukan pemanggilan dispose, dan button login masih kosong. Di sini saya ada button keep presetnya masih kosong dan masih kosong. Oke. Dari awal kita mungkin pertama menghubungkan dulu form loginnya ke ini ya, ke koneksi database kita. Private connection, nama variabelnya con. Lalu kita inisialiskan datanya, nilainya ke dalam sini. Koneksi get connection titik koma. Oke. Nah,
Lalu di sini saya ingin memfungsikan dulu agar passwordnya itu bisa di show sama di hide ya. Di sini untuk form login di project inventory kan saya biasanya itu nambahinnya di sini ya. Jadi di sini klik kanan, event mouse click gitu ya. Nah, kali ini saya ingin memasukkannya ke dalam metode aja guys, gini. Set misalnya di sini saya buat metode set hide password, buka kurung tutup kurung, lalu kita create method, teman-teman geser ke bawah ini. Nah, lalu di sini kita panggil label I. Label I ini adalah label ini ya, nih yang ini label I. Lalu kita panggil mouse listener, new mouse adapter. Nah, baru buka kurung tutup kurung, buka kurung kurawal tutup kurung kurawal. Lalu di enter. Kita panggil di sini mouse clicked ya. Jadi karena kita menggunakan metode yang sudah ada. Jadi override. Oke, nah di sini kita panggil label lagi, label I lagi. Terus kita set visible. Di sini saya buat dulu deh semua ya. Sorry. Head I set visible true. Terus type password set echo baru char. Nah, gini. Jadi artinya ketika label I diklik ya, kan nih mouse klik ya, ketika diklik label I ini akan menghilang ya, set visible false, jadi nggak tampil. Lalu head I-nya, head I ini adalah icon yang gambar mata disilang ya, yang ini nih, yang ini itu bakal true, artinya tampil. Lalu passwordnya juga akan muncul ya kan. Ini jika label I diklik. Nah, lalu untuk label head I-nya, nah di sini karena dia kembar, ini kita kopas saja. Lalu ini kita ganti menjadi head I. Nah, kurang lebih gini. Lalu tinggal balik aja. Ini kita jadi true, ini jadi false, dan ini kita balikin ke nilai awalnya. Bintang ya. Gini. Nah, gini. Coba kita tes ya. Nah, setelah ini untuk username ya, setelah password. So hide. Mantap, berhasil ya. Oke, ini untuk metode dari set passwordnya. Lalu di sini saya ada buat metode untuk get md5 ya, password ya. Jadi sebenarnya get md5 ini untuk mengenerate teks menjadi md5 ya kan. Fungsinya sendiri sih agar lebih secure ya. Jadi password kita itu nggak bakal mudah dihack. Walaupun dihack, user juga bakal bingung ini passwordnya itu teksnya apa gitu. Oke, langsung aja. Private string md5. md5 ini juga saya gunain di project inventory ya. Jadi teman-teman yang sudah pernah menggunakan juga pasti nggak asing. Sini string diges dengan titik koma. Lalu ini minta return. Nah, gini. Lalu sini kita panggil trackage. Ini ya. Lalu ini kita panggil dulu apa namanya? Exemption yang biasa kita gunakan. Get logger form login class get name log ini apa ya, saya lupa. Level titik severe koma e ini aja. Lalu untuk ini message digest kita buat nama variabel itu md, panggil lagi message digest, get instance ini kita ganti md5. Oke, lalu kita buat lagi ini adalah hash md
titik digest. Nah di sini dalamnya message titik get bytes utf titik 8 utf titik 8, lalu string builder sb new string builder 2 kali hash titik length dot length, ya kan. Lalu ada for sederhana jika byte b nilai hash ya, sb akan sb di dalam string builder itu ada namanya append string format apa ya? bn 0xff titik koma ini, lalu kita digest lagi, terus sb titik to string. Nah harusnya sudah seperti ini aja. Oke, biar nanti kita ketahuan berfungsi enggaknya, kita selesaikan dulu beberapa metodenya ya. Oke, ini untuk mengenerate MD5. Selanjutnya kita buat validasi sederhana ya, validasi inputnya. Validasi input, kita buat tipe data baru valid false. Di sini return valid ya. If the username get text trim is empty. Nah, jika username itu kosong, kita panggil Jefferson titik show message dialog this, tampilkan misalnya username tidak kosong gini ya. Lalu else, nah ini kita kopas saja password tidak boleh kosong. Else, jika dua teks di atas udah sesuai, ya udah dia membalikan nilai valid dari false menjadi true gitu. Oke, ini validasinya sudah jadi. Nah selanjutnya kita akan membuat metode proses check login ya, sesuai info dari video pertama. Jadi intinya semua codingan di dalam form itu akan kita buat di dalam form itu sendiri, jadi nggak mencar-mencar ya. Karena kan kalau di project sebelumnya itu mencar-mencar ya. Nah di sini saya untukkan untuk yang benar-benar mungkin hanya untuk tugas kuliah, jadi nggak masalah buat project dimana codingan itu dalam satu form gitu, ngumpul di dalam situ ya. Yang penting tetap rapi gitu lah ya. Oke lanjut. Nah di sini kita buat tipe data boolean lagi ya, check login, dimana di sini ada parameternya username dan password. Ini karena di sini saya untuk login tuh hanya membutuhkan username dan password gitu ya. Di sini kita return kan return false ini. Lalu kita buat koneksi, if koneksinya tidak sama dengan 0, con tidak sama dengan 0, try catch, kita bangun try catch. Di sini kita pakainya SQL exception ya. SQL exception kok error, print text. SQL exception harusnya bener sih, nggak ada error tuh. Tapi kita buat codingannya string SQL
select select from user where. Nah, untuk bentar, kita saya dulu deh, and password gini. Untuk ini adalah tabel ya, tabel yang ini. Untuk username dan password itu adalah kolom username dan password ya. Dia mencocokkan, menseleksi username, seleksi tabel di mana username-nya apa dan passwordnya itu apa gitu ya. Titik koma. Lalu biasa kita membutuhkan prepare statement, lalu con itu adalah nama variabel yang kita gunakan untuk menghubungkan ke database-nya ya, ke class koneksi, sorry. Prepare statement SQL titik koma. Nah, baru di sini st set string index 1 ini username, lalu ini password gini ya. Nah, lalu di sini kita panggil result set rs sama dengan result set rs sama dengan prepare st execute query titik koma ya. Nah, jika kita enter deh biar ada jarak, jika rs sudah dieksekusi, nah di sini kita akan membalikkan nilainya menjadi true ya, true dan oke. Nah, baru hilang errornya. Nah, hanya seperti ini guys untuk proses cek login ya. Dia hanya mengecek username-nya, jika benar true, jika salah ya mengambilkan nilai false-nya ya, dan memanipulkan pesan errornya itu apa gitu. Oke, nah itu proses cek loginnya. Lalu kita buat metode intinya, yaitu private void proses login. Ini ya. Sini kita panggil if. Nah, di sini dia melewati validasi input yang ini ya. Jika dia sudah melewatin dan benar, dia akan langsung mengeksekusi ini. Ini kita username username get text titik koma string password ttt new one string ini guys, password get password. Nah, ini lalu string set password get. Nah, ini kita panggil yang ini ya, yang ini nih, mana tadi, ini kita masukin sini get md5 password. Nah, jadi ini masukin ke sini gitu ya. Nah, lalu masuklah ke dalam proses cek login. Ini cek login yang ini ya. Jika cek login username dan passwordnya benar, nah username ini kita ganti dengan ini, untuk password kita ganti yang ini gini. Nah, jika proses cek login ini benar ya, intinya dia sudah berhasil lolos dari proses cek login ini yang dia ada di database. Di sini kita akan mengeksekusi apa gitu ya. Nah, jika tidak ya kita menampilkan apa gitu. Nah, di sini mungkin jika tidaknya kita panggil info error aja ya. Nah, misalnya username dan password salah ini, lalu kita tambah title apa ya, pesan misal ini, lalu koma option pen information error
information message. Gini nih. Kita enter deh biar kelihatan ya. Nah, jika berhasil di sini kita import menu utama ya, menu utama mn new menu utama. Ini mn dia akan menampilkan menu utama set visible true ini, lalu dia mn revalidate ini. Setelah menu utamanya tampil, menu loginnya akan dispose. Nah, seperti ini guys. Sudah. Di sini ini kan baru label labelin ya. Nah, di sini saya mau masukin juga yaitu button login. Ini ya, button login ini. Button login add mouse listener, add mouse adapter. Ini. Nah, gini. Sama di sini mungkin mouse apa ya? Mouse action perform nggak ada ya? Mouse action perform nggak ada guys. Ya udah, mas klik aja ya ini. Lalu ini kita close dan kita masukin proses login. Nah, kayak gini guys. Ini ya. Lalu ini kan ada ini kan kosong ya. Ayo dan ini kita hapus saja, klik kanan, properties event, ini kita hapus. Oke, nah jadi di sini hilang ya. Di sini hanya ada button cancel. Mungkin biar sekaligus button cancel juga kita masukin juga ke sini. Ya. Ini kita copy saja. Button cancel gini. Nah, di sini ini kita cut. Kita masukin ke sini. Nah, jadi ketika button cancel diklik, apa namanya? Dia akan exit. Lalu ini biasa kita close juga, guys. Biar lebih rapi ya. Ini kita remove. Nah, jadi di sini tuh hanya ada konstruktor, terus ada, nah ini kalau untuk ini saya sebelumnya udah nyoba, cuman belum berhasil saya gabungin ke dalam metode gitu. Jadi ini biarin kayak gini. Jadi hanya ada konstruktor untuk ini. Nah, ini kita ganti aja, jangan set head password ya, karena semua itu ada di situ soalnya. Kita tulis set action button. Lalu di sini ada t password key preset. Ini password ini untuk mana ya? Bentar, ini kita kopas dulu. Ini kita ganti, kita rename. Ini. Lalu ini ada satu nyempil ya. Ini untuk apa? Jadi ketika setelah memasukin password di sini, kita tinggal enter, itu langsung action button login itu berfungsi gitu guys. Nah, coba kita panggil ya. Nah, berarti di sini t password add mouse listener add mouse adapter gini, buka kurung tutup kurung. Nah gini ya. Terus kita panggil pakainya apa ini, keypress ada nggak ya? Oh, nggak ada guys. Oh sorry, berarti ini bukan mouse listener, add key listener gini, add new key adapter kurung. Nah gini, ini kita hapus. Nah seperti ini guys ya, baru kita panggil key preset gini, mantap. Lalu terus kita if ya, if
get key code sama dengan di sini itu key event itu ada namanya enter, gini enter ya, enter, lalu button login do klik. Nah, coba kita tes dulu ya. Kita mulai dari validasi dulu. Password tidak boleh kosong, nice. Terus username tidak boleh kosong. Ini terisi semua misalnya. Username dan password salah. Ini emang salah, tapi harusnya nggak memunculkan form login, form error sih. Oh, salah. Ini nggak pakai koma ya. Coba kita tes lagi. Ini. Nah, baru ya, mantap. Tadi salah di tadi ya. Karena harusnya misalnya error, dia nggak menampilkan output errornya, dia hanya menampilkan option error gini guys. Coba kita tes benar ya, dengan password yang benar, admin login. Mantap ya, nice. Udah sih berhasil ya. Jadi intinya dia menseleksi password yang dimana passwordnya itu adalah password dari MD5 ya. Nah, jika passwordnya teks biasa, contoh misalnya di sini kita mau add baru data baru, nah select tes ya, tes @gmail.com, passwordnya misalnya tes juga. Nah, passwordnya tes biasa ya, tes biasa nih. Nah, levelnya user aja. Nah, passwordnya tes biasa nih ya. Nah, misalnya kita tes login ya, nih tes lalu tes nih, dia bakal nggak bisa login guys, karena di fungsi login kita itu menghubungkan proses loginnya itu mengubah teks passwordnya itu menjadi MD5. Nah, kalau misalnya teman-teman mau kayak gitu ya, teman-teman cukup ini dimatiin nih ya, matiin, dan di sini ini ganti dengan ini. Nah, cukup kayak gini aja. Coba kita tes login lagi ya. Tes nih ya, tes login. Nah, berhasil ya gitu. Cuman kalau kayak gitu ya berarti ketika password itu MD5, misalnya admin, nah kebalikannya dia jadi nggak bisa login gitu guys ya. Cuman sebaiknya gunakan MD5 ya. Kita ganti di sini. Oke guys, mungkin segini dulu ya video kali ini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, komen aja di bawah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman masih belajar Java menggunakan NetBeans sampai sekarang. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.